Halo guys, jadi kita mau kita mau sosialisasi tugas SBDS di mana? Di pesantren Al-Falah. Al-Falah. Oke. Jakarta. Tunggu kelanjutannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Jadi di sini kami akan melakukan sosialisasi nih hari ini. Mengenai apa sih sosialisasinya? Mengenai seputar program studi atau jurusan dari sistem informasi. Oke. Nah, sebelum ke materi, kita akan perkenalan dulu nih satu persatu dari kita. Mungkin dari aku dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Nadiro Salsabila, biasa dipanggil Nadiro. Semester 6 di UIN Jakarta. Mungkin bisa selanjutnya dari Adit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adit Prasetyo. Saya juga sama satu kelas semuanya dari UIN Jakarta. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Kenalin, nama saya Aryo. Saya dari UIN Jakarta semester 6 prodi sistem informasi. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dina Sumisna, sama dari Jakarta, semester 6 prodi sistem informasi. Halo semuanya, selamat siang. Saya Ahmad Kamfi, sama juga kelas dari sistem informasi di Jakarta. Oke, baik, karena perkenalannya sudah selesai, tapi teman-teman semua harus bisa hafal ya satu persatu dari kita, karena nanti di akhir sesi kita akan ada pesan-pesan gitu, walaupun singkat tapi mudah-mudahan kalian bermakna gitu ya. Yang tadi Adit, ini Aryo, saya Nadiro, Dina, dan Kaki. Oke, kita lanjut aja nih teman-teman. Mungkin sebelumnya aku mau nanya dulu nih, dari kalian itu pernah dengar atau nggak sih sama program studi kita nih sistem? Oke, mungkin pembahasan untuk pengenalan sistem informasi udah. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai prospek-prospek kerja yang tadi aku sampaikan. Nah, ini salah satunya UI UX akan dijelaskan oleh Aryo Surya. Sebelumnya kenalin dulu, nama gue Aryo. Ini belum nggak apa-apa ya? Sekarang kesibukannya lagi ada intern di salah satu digital agency di Jogja sebagai lead UX designer, dan sebelumnya juga ada pengalaman di konsultan branding sebagai UX, dan sebelumnya juga pernah jadi developer ada develop apps untuk salah satu digital marketing syariah di Jakarta. Hari ini tadi udah dijelasin terkait overview dari sistem informasi itu apa ya. Nah, sekarang saya mau jelasin nih terkait salah satu prospek kerja di bidang SI, yaitu UI UX. Mungkin selanjutnya ke web dev oleh Terima kasih Aryo yang sudah menjelaskan terkait UI UX design. Di sini tadi kan Aryo menjelaskan tentang prospek kerja jika kalian berminat di desain. Nah, di sini saya akan menjelaskan prospek kerja jika kalian tertarik di programming.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih rekan Bina. Baik teman-teman, di sini kita masuk ke materi selanjutnya nih. Apa aja sih yang kira-kira ada di sistem informasi itu sendiri? Ya perkenalan dulu ya sebenarnya, aku lupa. Kenalin gua Angki gitu. Di sini mau jelasin nih jaringan komputer. Ya sedikit intermezzo dulu. Sebenarnya dalam prodi sistem informasi ini porsi dari si jaringan komputer ini sedikit gitu dipelajarinya dibandingkan dengan materi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Ari dan Kagina tadi mengenai UI UX dan web developer. Jaringan komputer itu di SI ini sedikit gitu dipelajarinya. Jadi mungkin di sini saya bakal nerangin dasar-dasar dari sebuah jaringan. Nah, mungkin itu saja sekilas tentang jaringan komputer. Mudah-mudahan teman-teman paling tidak bisa tahu nih apa sih jaringan komputer, apa aja Indonesia dan sebagainya. Selanjutnya ada bahas tentang data akan disampaikan oleh Adi. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi saya akan membahas mengenai data. Mungkin dari kalian sudah biasa nih dengar kata data, apalagi di kehidupan sehari-hari itu ada yang namanya data. Di diri kalian juga ada data, misalnya data nama, kemudian data tanggal lahir, data alamat dan sebagainya. Dari saya sudah cukup, saya kembali lagi kepada moderator. Oke, baik. Mungkin ya teman-teman udah tahu nih mengenai data, mengenai jaringan, terus tadi prospek kerja UI UX, terus web development. Nah, teman-teman mungkin bisa nih nanti kayak berkeinginan untuk berkuliah di sistem informasi, mungkin itu jadi buat pikiran kalian ya. Nah, selanjutnya kita ya udah masuk sesi pamitan. Jadi makasih teman-teman semua yang udah mendengarkan dengan baik ya, materi dari kami semua di sini. Mudah-mudahan materinya dapat diserap dengan baik. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai kayak mungkin sekarang aja nih ada yang bertanya nggak tentang SI atau UI sendiri atau gimana? Kalau misalnya pembahasan pembahasannya kayak pembahasan jaringan kayak politik atau pabrik. Oh, jadi tadi saya bilang kan tadi jaringannya belum 4G atau 5G semua itu kerjaan SI atau gimana? Oke, itu enggak. Itu masuknya lebih ke teknik. Jadi SI itu seperti yang sebelumnya udah dijelasin, itu bukan hanya ngurusin tentang software, tapi gabungan juga ada manajemennya, ada komputer juga, ada yang teknologinya juga. Jadi itu tadi dari kalian itu mungkin jaringan-jaringan itu masuknya ke teknik. Mungkin ada lagi nggak? Ada apa tuh? Misalnya nih kita ngedesain suatu UI UX, misalnya biar dari apa antar elemen sama antar elemennya itu jaringannya apa jaraknya sama gitu, nggak ada yang beda sebelah, gimana kan? Ini teknis ya. Cuma waktunya udah habis kan tadi ya. Jadi ketika kalau misalkan kita mengukur antar elemen ini FIPA ya, ngomongin FIPA ya. Jadi kalau misalkan FIPA
bisa pakai alt. Jadi misalkan contoh rectangle, bisa kita buat button, terus ada 2 button di login. Nah, misalkan kita bisa duplikat dari button yang pertama sama button kedua itu kita pakai alt Alt. Nah, itu nanti ditahan, nanti kita terus geser. Nanti itu dia bakal ngasih kayak rectangle gitu. Iya kayak rectangle gitu. Nanti dia ngasih kayak angka-angka. Jadi itu nanti kita bisa prediksi antara button yang satu dan button dua itu jaraknya sama. Atau kalau misalkan bisa juga pakai grid, grid itu kayak pembatas. Jadi desainnya itu nggak kemana-mana, nggak melebar kanan atau kiri. Jadi biar ukur jaraknya itu presisi antara yang satu dan kedua. Tapi biasanya kalau kayak gitu ada koma-komanya kan? Tergantung kalau misalkan frame-nya kan sekarang banyak kayak HP ya. Nah, di Figma itu juga ada beberapa frame kayak iPhone, Android. Itu tergantung kalau misalkan kita masukin button ukuran apa, terus misalkan di frame mana itu menyesuaikan nanti. Misalkan elemen yang satu iPhone, nah misalkan kita di gridnya itu berapa pixel gitu. Nanti itu kita bisa lihat tuh di Figma-nya ada weight di kanan. Kalau misalkan pertama kayak Figma. Kalau misalnya pengen kayak garis-garis gitu gimana? Biar biar nggak pindah gitu. Kan biasanya suka begitu geser. Bisa di lock aja nanti. Misalkan contoh button ya. Nah, di klik kanan, nanti di klik kanan itu kalau nggak di kiri itu ada assets, di assets itu ada kayak logo gembok. Nah, kalau misalkan pengen biar nggak kemana-mana desainnya atau elemennya, itu tinggal klik aja gemboknya. Bukan elemennya kan kayak garis itu guides. Garisnya. Iya. Gridnya. Grid itu udah otomatis dia nggak bakal kemana-mana. Kecuali ruler. Kalau ruler itu harus ditarik dari kiri, atas, bawah. Kalau grid itu dia menyesuaikan misalkan gutternya berapa, paddingnya berapa, nah itu kita bisa sesuaiin tuh antara misalkan gridnya itu 5, terus gutternya 20. Nah itu beberapa pasang itu dari 6, 5, bisa kalau di mobile itu 5 atau 6 gitu. Yang dia Oke, ada lagi? Oke. Kalau kayak buat gitu apa namanya? Berbayar nggak sih? Buat kayak hotelnya gitu ya? Kantor bola. Apaan? Bikin apa? Bikin ring gitu kayak. Fishing. Bikin website ya. Itu bayar. Domainnya maksudnya atau apanya? Iya domain. Kalau mau buat Yang di belakang website itu ya. Ya pokoknya kalau Domain buat website bayar. itu namanya domain itu berbayar memang. Kalau mau website mau publish bayar domainnya. ya biar bisa lihat orang nanti biar bayar. Tapi sekarang udah apa? Berapa kira-kira? Kalau misalkan .com itu range-nya 1 juta setahun per tahun. Informasi, berarti kalau informasi itu iklan terkait kan? Iklan terkait informasi juga. Iya. Termasuk informasi. Nah sekarang tuh iklan itu paling efisien, iklannya di mana? Pakai media apa? Oke. Kalau untuk sekarang sih lebih ke media sosial seperti TikTok, apalagi TikTok itu gampang viral ya. Nah itu produk-produknya gampang dipasarin, makanya sekarang TikTok itu banyak kayak video-video iklan mengenai suatu produk gitu. Oke, bye-bye.